Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat di saat ini sekeluarga. Yang Ibu akan sampaikan materi yang kedua untuk anak semester 1, yaitu sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Apa itu bahasa? Bahasa apa saja yang Anda kuasai? Yang ketiganya, seberapa dekat Anda dengan bahasa Indonesia? Bahasa secara umum adalah suatu alat komunikasi yang dimiliki manusia, yaitu berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap atau mulut manusia. Bahasa terdiri dari kumpulan kata, di mana masing-masing kata tersebut memiliki makna dan hubungan abstrak dengan suatu konsep atau objek yang diwakili oleh kata-kata tersebut. Pemakaian bahasa umumnya didasari dengan seperangkat aturan, sehingga kata-kata yang diucapkan atau ditulis mengikuti aturan tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan bahasa. Nah, sekarang yang kedua yaitu sejarah bahasa Indonesia. Nah, sejarah bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu, merupakan bahasa penghubung antar etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antara suku-suku, bahasa Melayu juga menjadi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan bahasa Melayu dipilih menjadi dasar bahasa nasional, yaitu 1. Bahasa Melayu terkenal sebagai bahasa yang sederhana, baik bentuknya maupun susunannya. Yang kedua, mudah menyesuaikan diri dengan bahasa pendatang. Misalnya bahasa asing. Gitu. Lalu yang ketiga, tidak mengenal tingkatan-tingkatan bahasa. Berbeda dengan bahasa daerah. Ada bahasa daerah, contohnya ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda. Itu ada panta-panta bahasa. Kalau orang Sunda makan, kalau dalam bahasa Indonesia kan makan siapa saja, mau binatang, mau orang, yang di atas, yang di bawah tetap. Misalnya kata makan tetap itu satu kata. Di bahasa Sunda berbeda, yaitu makan itu untuk sendiri neda, untuk orang lain kan berbeda. Kalau ke yang tua menyebutnya tuang, kemudian untuk sesama yaitu berbeda. Jadi ada panta-panta bahasa
Kalau di dalam bahasa Indonesia sama saja. Misalnya, saya makan, kucing makan, presiden makan. Berbeda kan? Kalau di bahasa Sunda. Di bahasa Sunda, misalnya, saya atau abdi neda. Kan neda untuk diri sendiri. Untuk orang lain, bapak tuang. Itu kan memiliki panta-panta bahasa. Itu. Yang keempat, milik suku bangsa pelaut, pedagang, dan orang yang suka berpindah dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Yang kelima, milik suku yang tempat tinggalnya sangat strategis di daerah lalu lintas pelayaran dan perdagangan antara timur dengan barat. Contohnya, Aceh itu kan sering dilalui ya oleh kapal asing ataupun kapal yang melalui jalur itu yang lewat di Aceh. Yang keenam, beberapa kali daerah asal bahasa Melayu itu mempunyai kerajaan besar yang menguasai lautan dan perdagangan. Berikutnya, pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam misalnya dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Contoh ke-1, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Nah, itu sebagai ikrar pemuda Indonesia pada tahun 1928. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda itu merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan, yaitu kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahasa Indonesia dalam perkembangannya mendapatkan pengaruh dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Bahasa daerah yang cukup banyak mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, sedangkan bahasa asing yang cukup banyak mempengaruhi bahasa Indonesia adalah bahasa Inggris, bahasa Arab, bangsa Sangsekerta. Contohnya, tadi Ibu sudah katakan bahwa mengapa bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia. Karena di bahasa daerah memiliki panta-panta bahasa atau tingkatan bahasa. Jadi untuk anak kecil bagaimana, untuk yang sedang ke teman itu bagaimana, atau ke
Misalnya ke yang lebih tua bagaimana? Itu kalau di bahasa Sunda. Nah sekarang bahasa Inggris berpengaruh ke dalam bahasa Indonesia? Iya. Ada kata yaitu yang berakhiran is. Ada kata yang berakhiran in. Misalnya dari bahasa Arab, ya. Dari bahasa Arab, muslimin, muslimat. At dengan in itu dari bahasa Arab. Kemudian bahasa Sangsekerta. Contohnya karyawan, karyawati. Jadi kata wati dengan awan itu dari bahasa Sangsekerta. Berikutnya, fungsi bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Fungsi bahasa Indonesia secara umum. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Kalau secara umum, fungsinya 1. Sebagai alat mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Itu umum. Di mana kita mampu menggunakan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Selain itu, melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatunya yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Itu misalnya, jadi bisa diekspresikan. Nah, misalnya, Anda mau mengatakan apa? Sedih, melarang, bisa kan? Misalnya, menyuruh, berdiri, jongkok, pergi. Nah, itu kan ekspresi diri. Berbeda dengan kata pergi, berdiri. Itu kalimatnya kan berbeda. Jadi merupakan ekspresi diri. Tergantung dari kita berbicara. Kemudian ada 2 unsur yang mendorong kita untuk mengekspresikan diri. Yaitu 1. Agar menarik perhatian orang lain terhadap diri kita. Yang kedua, keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi. Berarti memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian orang. Berikutnya selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi. Manusia memakai 2 cara berkomunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan dengan menggunakan alat atau media bahasa, lisan, dan tulis. Itu secara verbal. Sedangkan berkomunikasi secara non-verbal dilakukan menggunakan media
berupa aneka simbol, isyarat, kode, dan bunyi seperti tanda lalu lintas. Sirine setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Yang ketiga, sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa non-standar pada saat berbicara dengan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua yang dihormati. Dengan menguasai bahasa, suatu bangsa memudahkan seseorang untuk berbaur dan menyesuaikan diri dengan bangsa. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial yang mempengaruhi sikap, tingkah laku, secara tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Contohnya buku-buku pelajaran, ceramah agama, orasi ilmiah, mengikuti diskusi serta iklan layanan masyarakat. Contoh lain yang menggambarkan fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat peredam marah. Menulis adalah salah satu cara yang efektif untuk meredam rasa marah kita. Kedua, nah ini fungsi bahasa Indonesia secara khusus. 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang terlepas dari hubungan berkomunikasi dengan makhluk sosialnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. 2. Mewujudkan seni atau sastra. Bahasa yang dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni. Seperti ada syair, puisi, prosa, ataupun yang lainnya. Terkadang bahasa yang digunakan memiliki makna denotasi atau makna yang tersirat. Dalam hal ini diperlukan pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang ingin disampaikan. Ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin dapat atau terjadi kembali di masa yang akan datang, atau hanya sekedar memenuhi rasa keingintahuan tentang latar belakang dari suatu hal. Misalnya untuk mengetahui asal dari suatu budaya yang dapat ditelusuri melalui naskah kuno atau penemuan prasasti-prasasti. 4. Mengeksploitasi iptek.
Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki manusia, serta akal pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan supaya manusia lainnya juga dapat mempergunakan dan melestarikan kebaikan itu sendiri. Nah, itu mengenai fungsi bahasa. Berikutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai dengan 28 Februari 1975 antara lain menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Berikutnya, lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Lalu, pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial dan budaya bahasanya. Dengan fungsi ini memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam, latar belakang sosial, budaya, dan berbeda-beda bahasa dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan rasa nasib yang sama. Kemudian, alat penghubung antar budaya, antar daerah. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Nah, sekarang dilanjut ke peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. 1. Budi Utomo. Pada tahun 1908, Budi Utomo yang merupakan organisasi yang bersifat kenasionalan yang pertama berdiri dan tempat hidupnya kaum pelajar bangsa Indonesia. Dengan sadar menuntut agar syarat-syarat untuk ke sekolah Belanda diperingan. Pada kesempatan permulaan abad ke-20, bangsa Indonesia asyik dimabuk tuntutan dan keinginan akan penguasaan bahasa Belanda. Sebab bahasa Belanda merupakan syarat utama untuk melanjutkan pelajaran menambang ilmu pengetahuan Barat. 2. Syarikat Islam. Syarikat Islam berdiri pada tahun 1912. Mula-mula partai ini hanya bergerak di bidang perdagangan, namun bergerak di bidang sosial dan politik juga.
Sejak berdiri Sarekat Islam yang bersifat non-kooperatif dengan pemerintah Belanda di bidang politik, tidak pernah mempergunakan bahasa Belanda. Bahasa yang mereka pergunakan ialah bahasa Indonesia. 3. Balai Pustaka yang dipimpin oleh Dr. G.A.Z. Haus pada tahun 1908. Balai Pustaka ini didirikan. Hasil yang diperoleh dengan didirikannya Balai Pustaka terhadap perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Memberikan kesempatan kepada pengarang-pengarang bangsa Indonesia untuk menulis cerita cipta dalam bahasa Melayu. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk membaca hasil ciptaan bangsanya sendiri dalam bahasa Melayu. 3. Menciptakan hubungan antara sastrawan dengan masyarakat, sebab melalui karangannya sastrawan melukiskan hal-hal yang dialami oleh bangsanya dan hal-hal yang menjadi cita-cita bangsa. Keempat, Balai Pustaka juga memperkaya dan memperbaiki bahasa Melayu, sebab di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh karangan yang akan diterbitkan di Balai Pustaka ialah tulisan dalam bahasa Melayu yang bersusun baik dan terpelihara. 4. Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda yang paling dikenal ialah Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tahun 1928 di Jakarta. Padahal sebelumnya, yaitu tahun 1926, telah pula diadakan Kongres Pemuda yang tepat penyelenggaraannya juga di Jakarta. Berlangsung kongres ini tidak semata-mata bermakna bagi perkembangan politik, melainkan juga bagi perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Peristiwa ini dianggap sebagai awal permulaan bahasa Indonesia, yang sebenarnya bahasa Indonesia sebagai media dan simbol kemerdekaan bangsa. Pada waktu itu memang terdapat beberapa pihak yang peradaban modern, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa cita-cita itu sudah menjadi kenyataan. Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi media kesatuan dan politik, melainkan juga menjadi bahasa sastra Indonesia yang baru. Berikutnya mengenai sejarah perkembangan EYD. Ejaan merupakan cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf menuntut atau menurut disiplin ilmu bahasa. Dengan adanya ejaan diharapkan para pemakai atau pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai aturan-aturan yang ada. Sehingga terbentuklah kata kalimat yang mudah dan enak didengar dan dipergunakan dalam komunikasi sehari-hari sesuai
dengan apa yang telah diketahui bahwa penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia terdiri dari ada ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Charles Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur, dan Muhammad Taib, yaitu Sultan Ibrahim, menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Van Ophuijsen itu resmi diakui oleh pemerintah kolonial pada tahun 1901. Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu huruf I untuk membedakan huruf I sebagai akhiran dan karenanya. Harus disuarakan tersendiri dengan diftong seperti mulai, dengan ramai. Juga digunakan untuk menulis huruf Y seperti Surabaya. Itu. Yang kedua, huruf C untuk menuliskan kata-kata yang, payah, sayang, dan sebagainya. Kalau ditulis seperti ini, jang. Kalau menulis nama, misalnya ibu, ya. Bukan berarti jajah. Kalau dulu pasti ditulisnya seperti pakai huruf J, bukan Y. Jadi dibacanya kalau yayah itu pakai jajah. Yang ketiga, huruf U. Kan ditulisnya seperti O dengan E. Jadi U. Untuk menuliskan kata-kata guru atau Bandung. Jadi menulis Bandoeng. Itu. Jadi itoy. Gitu. Nah itu contohnya. Yang keempat, tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda terima untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pak, dan sebagainya. Lalu ada ejaan Suwandi. Kalau ejaan Suwandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini kemudian juga disebut dengan nama ejaan Suwandi karena Menteri Pendidikan Kebudayaan kala itu, ya Pak Suwandi. Ejaan ini mengganti ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophuijsen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. 1. Huruf U diganti dengan U yang seperti sekarang, bukan OE. Diganti dengan U pada kata guru itu umur. 2. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata-kata tak, pak, rakyat, dan sebagainya. 3. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada kanak-kanak berjalan-jalan ke barat-baratan. Itu di dalam ejaan Suwandi.
Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Misalnya, dicuci. Kalau dulu kan ditulis, dicuci, di jalan. Tetap saja dulu itu sama di zaman ejaan Suwandi. Perbedaannya antara ejaan Suwandi dengan ejaan Van Ophisien. 1. Huruf O menjadi U yang ditulisnya OE dan U yang sekarang, seperti pada guru. Yang kedua, bunyi hamzah dan kata sentak yang sebelumnya dinyatakan dengan tanda petik 1 dituliskan dengan K, seperti Pak, kan pakai K, Bapak, jadi Bapak, tapi dibacanya Bapak. Pada kata-kata tak, pak, maklum, rakyat. Nah, kata sentak. 3, kata ulang. Boleh ditulis dengan angka 2. Seperti ubur-ubur bermain-main ke barat-baratan. Keempat, di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Di jalan, di rumah, itu serangkai. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah, tidak dibedakan dengan imbuhan di pada dibeli, dimakan. Kan beda, itu kata kerja. Itu dalam ejaan Suwandi tetap saja sama. Ejaan Suwandi ini berlaku sampai tahun 72. Lalu diganti oleh ejaan yang disempurnakan pada masa Menteri Mashuri Saleh. Pada masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 23 Mei 1972. Mashuri mengesahkan penggunaan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia yang menggantikan ejaan Suwandi. Sebagai Menteri, Mashuri menandai penggantian ejaan itu dengan mencopot nama jalan yang melintas di depan kantor di departemennya saat itu dari JDJL Cilacap menjadi Cilacap. Jadi dicopot. Kalau dulu kan Cici pakai TJ, Didi pakai Z, nah pakai J. Nah itu berbeda. Kalau sekarang C itu pakai C yang bulat kan, Cilacap. Nah kalau dulu dengan TJ. Nah ini dalam ejaan Suwandi dicopot dengan menjadi C biasa. Jalan bukan DJL tetapi JL. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku tahun 72. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada 23 Mei 1972. Sebuah pernyataan bersama telah ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada masa itu, yaitu Tun Hussein On, dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Mashuri. Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan. Pada tanggal 12 Oktober 1972, Panitia
Pengembangan Bahasa Indonesia di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan penjelasan kaidah menggunakan yang lebih luas. Setelah itu, Menteri Pendidikan Kebudayaan dengan surat putusannya nomor 0196/1975 memberlakukan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Perbedaan-perbedaan antara EYD dengan ejaan sebelumnya. TJ menjadi C, misalnya cuci jadi cuci. Yang DJ menjadi Z, jarak jadi jarak. U diganti dengan U, tulisannya satu huruf, yaitu umum. Kemudian J menjadi Y, sayang pakai Y. Kalau sekarang dibaca sajang. Nah, NJ yaitu nyamuk. Nah, kalau dulu menulisnya pakai J. Lalu SJ menjadi SY, misalnya syarat. CH diganti dengan KH, yaitu akhir. Nah, awalan di dan kata depan dibedakan penulisannya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah, penulisannya dipisahkan dengan spasi. Sementara di pada dibeli, dimakan, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Alasannya, kalau kata rumah, sawah, itu kan keterangan tempat, jadi penulisannya dipisah. Kalau misalnya yang ditulis serangkai, itu merupakan kata kerja. Beli, makan, kata kerja, maka ditulisnya disatukan. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa reformasi. Nah, sekarang munculnya media massa, munculnya media massa. 1. Bertambahnya jumlah kata-kata singkatan atau akronim. Yang keduanya, banyak penggunaan istilah-istilah asing atau bahasa asing dalam surat kabar. Pers telah berjasa dalam memperkenalkan istilah baru, kata-kata ungkapan baru, seperti KKN. Itu kan akronim, yaitu singkatan dari korupsi, kolusi, nepotisme. Kroni, konspirasi, proaktif. Nah, ini provokator, arogan, hujat makar, dan sebagainya. Nah, ini berarti akronim. Bahasa Indonesia sudah mulai bergeser menjadi bahasa kedua setelah bahasa Inggris ataupun bahasa gaul. Selain itu, dipengaruhi pula oleh media iklan atau artis yang menggunakan istilah baru yang merupakan penyimpangan dari kebenaran cara berbahasa Indonesia maupun mencampur adukan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Terima kasih. Itu dari Ibu karena udah disampaikan materi yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terbarudak mah aya teh.